Segala sesuatu akan menjadi sia-sia ya tanpa pengenalan akan Tuhan ya. Jadi tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, kita melihat firman Tuhan Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita coba membaca bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-8. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya atau HP Androidnya yang ada aplikasi Alkitabnya ya. Kita akan baca, baik kita yang ada di gereja saat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dapat membaca firman Tuhan ini. Mulai ayat yang pertama, 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari semuanya menjadi kabut, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggiling menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Pengkhotbah kita lihat yang ditulis oleh seorang yang bijaksana ya, yang berhikmat, yang punya pengalaman dalam hidupnya cukup banyak, bergaul karib juga dengan Tuhan, walaupun ada kegagalan ya di sana sini yang terjadi secara manusia, dan dia melihat bahwa memang ya semuanya akan berakhir ya. Semuanya akan berakhir ya. Dikatakan di ayat 5 bagian terakhir, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran. Jadi pada akhirnya semua akan kembali. Di ayat 7 berkata, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi semua akan berakhir. Ya, semua akan selesai. Nah, sebelum berakhir, ya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Maka di ayat pertama dikatakan begini, ingatlah akan penciptamu ya pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, jadi sebelum mendekati ajal, sebelum semuanya sudah tak berdaya, ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka buatlah sesuatu, lakukan sesuatu. Jadi ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Jangan lupa kepada Tuhan. Ya, jangan lupa kepada Allah yang berkuasa, Allah yang memberi kehidupan. Ingat akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, jadi banyak orang ketika dia masih kuat, gagah, hebat, masa muda ya. Sewaktu dia masa muda dia mengabaikan Tuhan. Ya, banyak anak-anak muda mengabaikan Tuhan, dia mulai mengandalkan kekuatannya, dia mulai mengandalkan kehebatannya, ya. Tidak serius kepada Allah. Ya, kalau kita melihat
Tidak semua, memang ada anak-anak muda yang sejak dini serius kepada Allah, itu bagus sekali. Tapi pada umumnya anak-anak muda karena kemudaannya itu, ya kegagahannya itu, keperkasaannya itu, dia mulai berpetualang di dunia ini, mulai melakukan segala sesuatu dengan kehebatannya. Nah, ini menjadi satu peringatan, ingat akan penciptamu. Mengapa harus mengingat akan pencipta? Nah, sebab ketika kita ada di dunia, ya itu kan oleh karena Dia sang pencipta itu, tentu ada maksud daripada Tuhan mengapa Dia menciptakan kita. Ya, sama seperti seorang membuat sesuatu benda, ya melukiskah, menggambar atau merakit begitu, didesain sedemikian rupa, ada tujuannya. Nah, ketika tidak mencapai tujuan itu, dia kecewa. Aduh, ini kok nggak berhasil ya, kok jadi begini ya, begitu. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, jelas kita adalah manusia ciptaan yang mulia, yang istimewa dari ciptaan yang lain. Dan sesungguhnya lah Tuhan menciptakan kita supaya kita ingat Dia, supaya kita memuliakan Dia, supaya kita mengagungi Dia, supaya kita hormat kepadanya, supaya kita memuliakan Dia. Tetapi persoalan yang terjadi di masa muda, lagi kita punya kekuatan yang hebat, seringkali kita lupa kepada sang pencipta. Kita mengabaikan Tuhan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Dan ini menjadi satu peringatan, ingat penciptamu. Ingat, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi ingat, perjalanan hidupmu, ya kamu tidak selalu kuat, kamu tidak selalu hebat. Ya, nanti kamu sedang berjalan menuju satu ketakberdayaan, kamu akan jadi loyo, tak berdaya. Ya, dijelaskan di ayat 3 dan seterusnya. Ya, berbicara di mana kita yang masih muda, tetapi berkaitan dengan waktu yang kita jalani terus, saya lama-lama menjadi tua. Tua tak berdaya, membungkuk, ya berdiri tegak aja nggak bisa. Kita harus dituntun, ya kita harus mengatur semuanya. Makanan pun tidak boleh sembarangan lagi, ya bahkan selera makan pun pada akhirnya habis, hilang, tidak ada selera untuk makan, ya. Dan semua kemudian menuju kepada kebinasaan, ya menuju kepada kematian, ya. Debu tanah menjadi tanah, yang daripada Tuhan yaitu roh kembali kepada Allah. Nah, ada banyak orang yang tidak memikirkan hal ini, ya mumpung lagi muda, mumpung lagi sehat, hebat, kuat, gagah, dia mengandalkan kekuatannya. Ya boleh dikatakan manusia itu ketika dia hebat, ya kesombongannya itu muncul sekali. Wah, saya hebat, saya sehat, saya kuat, lakukan ini, lakukan itu. Dan secara khusus mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Maka dikatakan ingat akan penciptamu, ingat Tuhan. Ada banyak saat ini orang-orang yang tidak ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan. Hei saudara, sahabat, teman, ingat Tuhan. Jangan jalani hidup ini dengan caramu sendiri. Jangan jalani hidup ini dengan kekuatanmu sendiri. Jangan jalani hidup ini dengan kemewahanmu, kemegahanmu, kesombonganmu. Ya, dengan hidup yang jauh dari Tuhan. Jangan kamu terus hidup melupakan Tuhan. Kau abaikan Tuhan, kira-kira begitu. Ingat sang penciptamu. Oke, hari ini kamu masih kuat. Atau mungkin kita berkata hari ini saya kuat, saya nggak perlu Tuhan, saya asik dengan kehidupan saya. Tetapi ya ini satu hal yang tidak bisa kita hindari. Semakin bertambah usia, semakin tua, semakin loyo, semakin tak berdaya, semakin membungkuk, dan kemudian selesai. Semua akan selesai, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ingat penciptamu pada masa mudamu. Nah, ini adalah masa di mana kita mulai memaksimalkan karya kita di hadapan Allah. Ini harusnya yang kita lakukan. Mumpung kita lagi muda, mumpung kita masih ada kekuatan, lakukan kekuatan itu
di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakan segala sesuatu yang bernilai abadi juga. Jangan hanya melulu mengerjakan pekerjaan yang bernilai duniawi. Pokoknya untukku, kesenanganku, kemauanku, kehebatanku. Ya, mana untuk Tuhan? Ya, waktu untukku, ku semua. Tetapi untuk Tuhan tidak ada. Ya, hubungan karib dengan Allah diabaikan. Ingat, sebelum terjadi penyesalan itu, ya ini dikatakan ingat akan penciptamu, ya, sebelum tiba hari-hari yang malang, hari-hari yang mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi sebelum kita tak berdaya, ya, apa yang sudah kita kerjakan selagi kita masih muda, selagi ada kesempatan, ya. Seperti lagu rohani yang sangat baik sekali, ya. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Nah, kalau kita memaksimalkan ya hidup ini dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, nama Tuhan akan dimuliakan, ya, kita sendiri akan terus mengalami ya berkat-berkat Tuhan, ya. Kita akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Nah, di ayat 3 dan seterusnya itu berbicara bagaimana keadaan manusia yang semakin tak berdaya, semakin tak berdaya. Saudara dan saya semakin tak berdaya. Mau tidak mau kita harus terima ini. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat ya keadaan kita sudah semakin lemah, baru kita sadar, aduh, ya saya melihat ya Facebook tunjukkan ya foto yang 16 tahun yang lalu, wah mantap sekali, ya. Tapi sekarang sudah loyo tak berdaya. Bagaimana saudara, masih loyo atau sudah tidak loyo lagi, atau masih kuat? Amin. Kuat, sehat? Ya, tapi jangan sombong, ya. Ya, bisa tiba-tiba tak berdaya juga. Jangan dipikir oh usia saya masih 30-an masih hebat. Santai saja. Belum tentu loh, ya. Usia 30 segera juga menghadap Sang Khalik. Jadi sewaktu-waktu kita bisa menghadap Sang Pencipta kita. Jadi selalulah ingat akan Pencipta. Ya, ada baiknya kita ya dalam suasana indah, sehat, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Tuhan panggil kita, wah puji Tuhan, daripada hidup kacau ya di tempat yang tidak benar terus di situ kita mati, kan sangat menyedihkan itu, ya. Itu sangat menyedihkan. Tetapi kita tidak tahu di mana waktunya, kapan, tempatnya di mana, kita nggak ngerti. Nah, untuk itu ingat selalu. Jadi jangan pernah melupakan Sang Pencipta. Jangan pernah lupa Tuhan. Ya, sesibuk apapun kita dalam hidup ini, jangan lupa Tuhan. Maka perlu pagi-pagi hari ketika kita bangun, jangan lupa. Mulai bangun pagi, puji Tuhan, masih bisa bangun. Coba kalau nggak bangun-bangun, kan orang antar kita kemana? Ke pemakaman, karena sudah nggak bangun-bangun, kan. Jadi kalau pagi-pagi masih bangun, puji Tuhan, amin, puji Tuhan, bangun. Nah, kemudian ya mengucap syukur, ya. Kemudian ambil waktu doa pagi, seperti sekarang doa pagi, menyembah Tuhan. Jadi jangan langsung sibuk memikirkan itu, ini dan lain sebagainya. Ya, setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan, kemudian kita naikkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah, kemudian lakukan segala sesuatu. Bahkan ketika mau kita bekerja pun, mau berangkat melakukan kegiatan, jangan lupa berdoa, Tuhan berkati kami mau lakukan aktivitas kami, berkati kami. Ingat akan Tuhan. Ya, jadi selalu ingat akan Tuhan. Nah, ketika dalam perjalanan hidup kita hari ini ada problem, ada masalah, oh Tuhan, tolong kami. Ya, supaya kita mengendalikan diri kita, ya, dengan situasi yang ada. Selalu ketika ada godaan, kita berkata, Tuhan tolong jauhkan kami dari godaan ini, dari pencobaan ini. Selalu ingat akan Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita. Mari, walaupun ada banyak saat ini orang melupakan Tuhan, bahkan ada orang yang sudah tidak percaya kepada Tuhan, ya hidup mereka nggak perlu lagi Tuhan. Apaan hidup sekarang kok malah Tuhan itu terlalu kuno katanya. Tapi jangan pernah ikut itu. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu sendiri yang memberi kehidupan kepada kita.
Ya, mengapa kita terlalu asik dengan kehidupan dan kita tidak asik dengan Tuhan, padahal Tuhan yang memberi kehidupan. Jadi bersandar kepada Tuhan, ingat akan penciptamu. Ya, ingat akan Tuhan dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya, jangan lupa kepada Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita menikmati karya-karya Allah. Nah, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, ingat, jangan langsung ya ada berkat malah asik dengan berkat, tidak, tapi puji Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita. Mari selalulah bersandar kepada Tuhan, ingat akan penciptamu. Ya, sejak dini ya, pada masa mudamu, sejak dini. Jangan ada di antara kita ya yang jatuh ke dalam dosa, yaitu melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan adalah dosa ya, dosa yang fatal ya, fatal sekali, karena kita lupakan Tuhan, kita abaikan Tuhan. Tapi biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Kita isi kehidupan ini, karena akan tiba waktunya kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Tuhan memberkati kita.